Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian? Kembali lagi bersama Pak Amir di pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Di semester 2 kali ini, kami akan mengajarkan atau menerangkan tentang perangkat komputer dan cara kerja komputer. Sebelum kita membahas materinya, kita lihat dulu peta konsepnya. Yang pertama, perangkat komputer dan cara kerja komputer. Mempelajari tentang perangkat komputer. Perangkat komputer terdiri dari perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software. Cara kerja komputer meliputi proses. Ada input, ada stroke, ada processing, ada output. Untuk kompetensi dasar, mengidentifikasi konfigurasi perangkat komputer. Mengidentifikasi cara kerja komputer, menyajikan hasil diskusi tentang konfigurasi perangkat komputer, menyajikan hasil karya yang berkaitan dengan cara kerja komputer. Indikatornya, menjelaskan perangkat komputer, menjelaskan cara kerja komputer, menyajikan hasil diskusi tentang perangkat keras dan perangkat lunak dalam perangkat komputer, menyajikan hasil diskusi yang berkaitan dengan cara kerja komputer. Perangkat komputer. Kamu telah mengetahui bahwa komputer adalah alat pengolah data. Komputer terdiri dari atas perangkat keras dan perangkat lunak. Amatilah gambar seperangkat komputer berikut. Apakah kamu dapat menyebutkan bagian-bagiannya? Kayak anak-anak, yang kotak ini adalah monitor. Kemudian yang berwarna hitam adalah komputer atau CPU ya. Kemudian yang bentuknya kecil itu adalah mouse. Kemudian yang bentuk papan disertai dengan tombol-tombol itu namanya keyboard. Ya, untuk materi ini memang sudah pernah diberikan pada saat kelas 1. Mungkin di kelas 4 ini kita mengulang lagi ya. Karena di bukunya materinya seperti ini. Gambar di atas adalah gambar perangkat komputer meja atau desktop komputer. Selain komputer meja, terdapat juga berbagai jenis komputer. Perhatikan gambar-gambar berikut. Telepon pintar atau smartphone, komputer tablet, komputer jinjing atau laptop. Yang biasa sering kita pakai sekarang itu adalah laptop. Dan smartphone, telepon pintar atau smartphone, komputer tablet, dan laptop juga termasuk komputer. Pada dasarnya, semua jenis komputer hampir sama, yaitu terdiri dari hardware dan software. Hardware disebut juga perangkat keras, sedangkan software disebut juga perangkat lunak. Perangkat keras atau hardware. Perangkat keras adalah perangkat mesin yang dapat dilihat dengan mata. Perangkat keras adalah bagian fisik dari komputer. Perhatikan beberapa perangkat keras yang mungkin pernah kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah monitor atau layar, kemudian penggerak cakram, setelah itu mouse, dan keyboard, setelah itu speaker. Setiap komputer memiliki perangkat keras utama yang sama. Untuk memahami lebih lanjut, bacalah uraian berikut. CPU, Central Processing Unit. CPU adalah otak dari komputer. CPU berpikir untuk melaksanakan perintah yang masuk. CPU menangani data yang masuk dan keluar dari komputer. Kemudian ada memori komputer. Memori adalah penyimpanan data sementara pada komputer. Memori menyimpan data dan program yang sedang digunakan oleh CPU. Memori disebut juga penyimpanan data primer. Penyimpanan data sekunder. Penyimpanan data sekunder akan menyimpan data dan program secara permanen. Contoh penyimpanan data sekunder di komputer adalah cakram keras atau hard disk drive atau HDD. HDD menyimpan data dalam cakram logam yang ada di dalam komputer. Ini contoh, ini adalah hard disk drive gambarnya. Kemudian perangkat input dan output. Perangkat input berfungsi untuk memasukkan data atau perintah ke komputer, misalnya mouse dan keyboard. Perangkat output berfungsi untuk melihat atau mendengar
hasil kerja komputer, misalnya monitor dan printer. Ini keyboard, mouse, dan printer. Keyboard termasuk alat input, mouse input, printer output, karena mencetak hasil. Perangkat jaringan. Perangkat jaringan adalah perangkat yang menghubungkan komputer satu sama lain. Dengan perangkat jaringan, kita dapat mengirim data ke komputer lain dan terhubung dengan internet. Contoh perangkat jaringan adalah modem. Oke, untuk materi teknologi informasi dan komunikasi cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan, bisa langsung WA ke Pak Amir. Jika masih belum jelas ya tentunya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa dipahami untuk materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.